selamat berjumpa dengan saya Dr. Katarina. Di sini saya akan membimbing adik-adik mempelajari teknik injeksi intrakutan, subkutan, dan intramuskuler. Ketiga teknik injeksi tadi merupakan sarana kita memberikan obat secara parenteral. Artinya tidak melalui enteron atau tidak melalui saluran cerna. Kalau kita memberikan obat secara oral, maka obat harus dicerna dulu atau diserap di saluran pencernaan, dibawa sistem vena porta menuju ke hepar, di metabolisme, baru kembali ke dalam sirkulasi darah. Nah, kalau kita memberikan obat secara parenteral, maka jalur ke hepar tadi dibypass, obat masuk ke dalam sirkulasi darah secara langsung. Jadi, pemberian obat secara parenteral akan lebih cepat dan efektif, tetapi kita harus benar-benar memperhatikan beberapa hal supaya risiko-risiko yang disebabkan oleh pemberian yang invasif tadi bisa kita antisipasi. Untuk memberikan obat secara parenteral dengan aman, kita perlu memperhatikan: satu, bagaimana mencegah kesalahan pengobatan. Yang kedua, bagaimana mencegah infeksi. Yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya needle stick injury. Dan yang keempat, mencegah bagaimana pasien menjadi tidak nyaman. Sebelum kita melakukan pemberian obat secara parenteral, kita harus memastikan telah tersedia kit anafilaksis yang siap pakai, termasuk tidak kadaluarsa. Kit anafilaksis terdiri atas obat-obatan seperti epinefrin, prednison, kemudian bronkodilator, obat-obatan intravena, termasuk IV start kit. Untuk mencegah kesalahan pengobatan, kita perlu memperhatikan 7 benar dalam pemberian obat, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu pemberian, serta benar informasi dan benar dokumentasi. Pencegahan infeksi dilakukan dengan yang pertama, cuci tangan WHO. Cuci tangan dilakukan selama 15 detik. Kita tunggu sampai kering. Baru setelah itu kita mengenakan sarung tangan disposable dengan prinsip bersih. Membersihkan area yang akan diinjeksi dengan alkohol swab. Kita lakukan gerakan sentrifugal selama kurang lebih 15 detik. Kemudian kita tunggu sampai mengering selama kurang lebih 30 detik. Pastikan obat benar dan tidak expired. Pastikan alat yang kita pakai adalah baru dan intak. Menyiapkan obat dengan benar. Kita buka vial, kita desinfeksi, kita siapkan jarum suntik, kita ambil obat, kita ganti dengan jarum yang baru.
kita pastikan tidak ada gelembung udara. Oke. Kita lakukan menutup jarum dengan teknik one-handed scoop method. Kita tempatkan obat yang akan dimasukkan dalam bak instrumen. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mencegah ketidaknyamanan pada pasien. Yang pertama, kita gunakan jarum yang benar. Apabila kita akan misal mau menyuntikkan intramuskuler di deltoid, tentu saja kita pakai jarum 3 cc. Akan berbeda dengan apabila kita mau menyuntikkan di daerah glutea, maka jarumnya tentunya harus lebih panjang. Kita gunakan yang 5 cc. Selanjutnya, sudut penusukan dan mencabut jarum itu harus sesuai dengan teknik injeksi yang akan kita gunakan. Nanti kita akan bersama-sama belajar kalau injeksi intrakutan maka sudutnya sekitar 15 derajat. Kalau subkutan itu sekitar 45 derajat, intramuskuler 90 derajat. Selanjutnya, lokasi penyuntikan tentunya harus sesuai dengan teknik yang akan kita gunakan. Injeksi intradermal atau intrakutan dilakukan di voler lengan bawah atau ekstensor lengan atas. Injeksi intramuskuler pada deltoid atau glutea. Kemudian subkutan kita pilih yang lemak subkutannya tebal, misalnya di daerah abdomen. Kemudian apabila diperlukan kita lakukan teknik pra pengobatan. Misalnya untuk membuat pasien lebih nyaman, kita beri penekanan dengan kompres es pada area yang akan dilakukan suntik intramuskuler. Atau kita lakukan relaksasi, misalnya minta pasien untuk berbaring dengan menekuk pada lututnya. Atau kita lakukan teknik distraksi, misalnya pada saat kita lakukan penyuntikan, kita ajak bicara pasien, kita ajak ngobrol begitu. Hal lain yang bisa membantu pasien relatif lebih nyaman meskipun harus diinjeksi adalah dengan kita melakukan rotasi pada area penyuntikan. Ini dilakukan pada injeksi yang rutin dilakukan ya, misalnya pada injeksi insulin. Kemudian pada saat kita menyuntikkan jarum ke kulit pasien, kita lakukan dengan cepat. Tetapi pada saat kita memasukkan obat, jadi menekan plangernya, kita lakukan dengan pelan-pelan, dengan kecepatan sekitar 0,1 cc per detik. Kemudian ini ada sedikit kontroversi begitu ya. Jadi ada yang menyarankan untuk melakukan aspirasi pada injeksi intramuskuler, tapi ada yang ya tidak perlu aspirasi. Untuk kita sebaiknya untuk kita melakukan injeksi intramuskuler lebih baik kita aspirasi terlebih dahulu. Jika memang ada darah yang masuk ke dalam spet, ya kita ganti jarum suntiknya, kita ulangi prosedurnya. Selanjutnya nanti kita akan bersama-sama mempraktekkan teknik Z-track pada injeksi intramuskuler supaya obat itu benar-benar tertutup di dalam intramuskuler, sealed begitu ya, untuk mencegah masalah seperti hematom dan sebagainya. Nah, sekarang pertama kali kita akan mempraktikkan teknik injeksi intrakutan atau intradermal. Injeksi ini dilakukan pada saat kita mau melakukan tes alergi untuk mengetahui apakah pasien memang alergi terhadap antibiotik yang akan kita berikan. Atau kita mau melakukan tes tuberkulin atau tes mantuk. Action. Jadi, tujuan pemberian obat ke dalam dermis kita adalah untuk menimbulkan respon imun lokal.
Nah, saya sarankan adik-adik bisa menyimak video di YouTube mengenai evaluasi dan pengujian alergi penisilin. Video bisa disimak di link berikut. Berikut alat dan bahan yang perlu kita siapkan apabila akan melakukan prosedur injeksi intradermal. Tentu saja kita harus menyiapkan kit anafilaksis. Selanjutnya kita siapkan antiseptik, sarung tangan disposable, kemudian dalam bak instrumen telah tersedia spet 1 cc yang telah berisi antibiotik yang akan kita suntikan, kemudian spet 1 cc berisi NaCl sebagai kontrol negatif, swab alkohol, dan untuk memberikan tanda pada kulit pasien kita siapkan marker. Setelah prosedur kita harus membuang jarum pada sharp container. Apabila nanti ada sedikit sisa cairan ataupun perdarahan, maka kita siapkan untuk mengelap, yaitu dengan kasa. Langkah pertama yang perlu kita lakukan tentu saja salam sapa pada pasien sambil kita mengkonfirmasi benar pasien. Lalu kita lakukan inform consent untuk melakukan tindakan tes alergi. Kita peragakan ya. Oke. Selamat pagi Pak, saya Dr. Catherine di sini yang hari ini bertugas di ruang tindakan. Mohon maaf, bisa disebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Bapak? Oke, dengan Pak Joko nggih? Ya, Pak Joko, tadi dari dokter yang sudah periksa Bapak di depan tadi, Bapak akan diterapi dengan antibiotik. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan tes alergi Pak, supaya kita tahu apakah Bapak memang alergi terhadap antibiotik tadi. Nah, caranya saya jelaskan ya Pak. Jadi pada lengan bawah Bapak nanti akan dilakukan penyuntikan dengan garam yang steril Pak, sedikit saja. Kemudian yang kedua dengan antibiotiknya. Nanti kita lihat responnya Pak. Apabila Bapak memang alergi atau tesnya itu positif, maka injeksi antibiotiknya tidak bisa dilanjutkan. Apabila negatif, tentunya itu yang kita harapkan ya Pak, maka injeksi antibiotiknya bisa dilanjutkan. Demikian Pak. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Oke, kalau tidak ada, Bapak setuju nggih? Kita akan lanjutkan dengan tes alergi. Terima kasih. Saya persiapkan alatnya dulu ya Pak. Setelah pasien diposisikan dengan nyaman, kita dekatkan ke alat, kita identifikasi area penyuntikan. Oke, ini di lengan bawah. Pertama kita lakukan desinfeksi. Oke, secara sentrifugal. Karena ada 2 lokasi, maka kita desinfeksi di kedua tempat. Kita tunggu sampai mengering, kemudian kita berikan tanda ini adalah kontrol negatif, ini adalah antibiotik. Setelah kering kita dapat memulai tindakan. Kita mulai di tempat yang akan dilakukan injeksi dengan kontrol negatif NaCl. Perhatikan tangannya, kita mengencangkan kulit, kemudian jarum diposisikan 15 derajat dengan bevel di atas. Kita tusukkan. Saya tusuk ya Pak. Kita susuri terus selama kurang lebih 5 mili, jejak jarum terlihat. Kemudian kita pindah tangan, lalu kita masukkan 0,02 ml
NaCl hingga timbul gelembung pada kulit. Kita keluarkan dengan cepat dengan sudut yang sama. Apabila ada sisa NaCl kita hapus. Lalu pada bagian yang akan dilakukan tes alergi antibiotik dilakukan hal serupa. Dikencangkan, tarik, kemudian kita tusukkan. Tusuk ya Pak. Oke, kita pindah tangan, tidak perlu diaspirasi. Kemudian kita masukkan 0,02 cc sampai tampak gelembung. Kita keluarkan dengan sudut yang sama. Ada sisa kita hapus sedikit. Nah, suntikan sudah selesai Pak. Nanti ditunggu responnya 15-20 menit kemudian. Setelah prosedur selesai dilakukan, kita rapikan alat, dan yang paling penting kita harus membuang jarum-jarum ke dalam sharp container. Setelah itu jangan lupa kita lakukan dokumentasi. Berikutnya saya akan mempraktekkan teknik injeksi subkutan. Injeksi ini diberikan apabila kita menghendaki penyerapan obat yang relatif lebih lambat tetapi kontinu. Obat yang biasa diberikan secara subkutan diantaranya seperti insulin atau heparin. Karena obat akan didepositkan pada lemak subkutan, berarti lokasi pemilihan injeksi subkutan adalah pada daerah-daerah yang subkutisnya cukup tebal. Di antaranya area abdomen, tetapi harus diingat kita harus menghindari area diameter 5 cm pada pusat. Selanjutnya bisa juga pada bagian triceps atau di atas panggul di sini ya, di atas glutea atau di paha. Yang perlu diperhatikan pada injeksi subkutan yang dilakukan secara rutin, misalnya pada injeksi insulin, kita harus melakukan rotasi lokasi penyuntikan. Misalnya apabila pasien menghendaki pertama kali menyuntik di abdomen atas, ya pada 1 minggu berikutnya ya harus di lokasi yang berbeda. Begitu. Ini ditujukan untuk mencegah lipodistrofi ataupun lipohipertrofi yang dapat terjadi apabila kita menyuntikkan obat terus-menerus pada lokasi yang sama. Di samping obat yang tentunya berbeda dibandingkan dengan teknik injeksi intrakutan, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk prosedur injeksi subkutan ini tidak jauh berbeda dari injeksi intrakutan. Nah, misalnya untuk heparin itu obatnya dalam vial, kita bisa pakai spet yang 3 cc. Untuk insulin, saat ini insulin yang tersedia itu sudah dalam bentuk insulin pen seperti ini. Nah, tetapi kita harus memastikan kita punya jarum suntiknya. Jarum suntik yang khusus untuk insulin pen seperti ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara pemasangan jarum suntik pada insulin pen. Jadi jarumnya kita sesuaikan ukurannya dengan ketebalan lemak subkutan pasien. Kita buang penutupnya, kita pasangkan, putar dan kencang, kita buang. Lalu kita melakukan priming. Priming itu kita putar nih dosisnya, kita ambil 2-3 unit, lalu
kita keluarkan, buang. Kita pastikan jarum ini sempurna ya, siap digunakan. Kita pasang kembali, tutup jarumnya. Oke, lalu kita putar nih. Kita mau masukkan berapa unit insulin yang memang sesuai dengan resep atau dosis yang diberikan kepada pasien. Misalnya 8 unit seperti ini. Apabila sudah, kita tutupkan, kita masukkan ke dalam bak alat. Untuk injeksi subkutan, kita dapat melakukan tindakan mencubit permukaan kulit untuk mendapatkan kutis dan subkutis, atau tidak perlu. Nah, yang penting pada prinsipnya kita bisa membandingkan ketebalan lemak subkutan dengan panjang jarum kita. Apabila jarum kita lebih pendek dari tebal lemak subkutan, maka kita tidak perlu mencubit. Kita dapat menusukkan jarum 90 derajat. Apabila lemak subkutannya lebih tipis, kita dapat menusukkan jarum dengan sudut 45 derajat. Oke, Ibu, saya nanti akan menginjeksikan insulin ya. Tetapi nanti setelah ini Ibu kan akan melakukan sendiri. Jadi Ibu sambil perhatikan ya. Nah, jadi kita pilih lokasinya di daerah perut Ibu seperti ini. Kemudian kita regangkan, lalu kita cubit sedikit, lalu kita desinfeksi. Tunggu sampai kering. Lalu kita keluarkan penutup jarumnya. Nah, posisikan seperti ini ya, Bu. Tegak lurus. Sampai mentok. Lalu kita tekan. Tunggu sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru diangkat. Seperti itu. Sudah selesai. Kita tutup kembali dengan hati-hati. Saya akan menunjukkan bagaimana kalau kita menusukkan jarum menuju subkutan dengan sudut 45 derajat. Ini dilakukan apabila kita perkirakan tebal lemak subkutan lebih pendek daripada panjang jarum kita. Tindakannya seperti ini. Kita ambil kutis subkutis, desinfeksi, kita biarkan kering. Kita buka. Nah, sudutnya 90 derajat, 45 derajat. Seperti ini. Kurang lebih 3/4 jarum. Lalu kita pindah tangan, beraspirasi terlebih dahulu. Apabila tidak ada darah, kemudian baru kita masukkan obat secara perlahan. Kemudian kita pindah tangan, kita angkat jarum dengan sudut yang sama. Kita usap perlahan. Nah, yang perlu dipesankan kepada pasien agar tidak mengusap-usap area bekas penyuntikan. Setelah prosedur, kita rapikan alat, kita buang jarum ke dalam sharp container. Jangan lupa kita dokumentasikan. Nah, kita akan mempraktekkan teknik injeksi yang ketiga, yaitu injeksi intramuskuler. Kapan kita melakukan itu? Apabila kita menghendaki penyerapan obat yang cepat tetapi juga durasinya panjang, karena massa intramuskuler itu kan banyak pembuluh darahnya ya. Oke, kapan atau obat apa saja yang diberikan secara intramuskuler? Biasanya yang sering kita lakukan adalah injeksi obat-obat KB atau neurotropik.
Nah, injeksi intramuskuler itu alat dan bahannya tentunya tidak banyak berbeda dari teknik yang lain, tetapi memang karena massa otot lebih besar, maka kita bisa mendepositkan obat yang lebih banyak, bisa sampai 1 atau 2 cc pada deltoid, atau bisa lebih banyak lagi pada glutea. Lokasi injeksi intramuskuler tentu saja disesuaikan dengan obat apa yang mau kita masukkan, kemudian usia pasien. Nah, pada anak-anak, misalnya pada saat kita mau melakukan vaksinasi, itu kita bisa melakukan pada otot vastus lateral. Pada dewasa, kita bisa melakukan injeksi intramuskular pada deltoid atau glutea. Baik, saya akan menunjukkan injeksi intramuskuler di daerah glutea. Sebagai contoh, yang akan diinjeksikan adalah obat KB ya. Nah, kita tanya dulu kepada pasien, bulan lalu ibu suntiknya di pantat sebelah mana, kiri atau kanan? Kalau kiri berarti kita lakukan pada kanan, kali ini pada kanan, dan sebaliknya. Nah, misalnya ibu kali ini menghendaki di pantat sebelah kiri. Baik, kita dekatkan alatnya kepada pasien. Permisi ya Bu, saya buka. Nah, yang penting pada injeksi intramuskuler adalah kita bisa melokalisir area yang aman untuk injeksi, yaitu pada ventrolateral glutea. Bagaimana landmarknya? Di sini ada trochanter mayor, ya. Kita letakkan telapak tangan kita di trochanter mayor, kemudian jari telunjuk kita mengarah ke sias. Kita rentangkan seperti ini, jari ketiga kita ke puncak dari krista iliaca. Jadi lokasi yang paling aman adalah di sini. Kenapa tidak di tengah sini yang lebih cembung ya? Nah, di sini jangan lupa anatominya. Di sini terdapat pembuluh darah dan saraf yang besar. Jadi kita hindari daerah tengah seperti ini. Nah, setelah kita mengidentifikasi lokasinya, kita lakukan tindakan. Jangan lupa didesinfeksi terlebih dahulu. Kita rentangkan kulitnya, kita desinfeksi, sentrifugal, kemudian kita bisa pakai ini. Nah, kita lakukan Z-track method, yaitu ini direntangkan, kulitnya direntangkan, kemudian jarumnya mengarah 90 derajat. Saya suntik ya Bu. Oke, kita masukkan 3/4 panjang jarum. Kita pindahkan, kita aspirasi. Apabila tidak ada darah, bisa kita lanjutkan dengan penyuntikan dengan perlahan 0,1 cc per detik. Sambil bisa kita ajak bicara, kita ajak ngobrol pasiennya. Oke. Kemudian kita tarik jarum dengan sudut yang sama. Kita tekan apabila memang ada sedikit perdarahan. Sudah ya Bu? Kemudian setelah tindakan kita rapikan kembali pasien. Silahkan dirapikan kembali Bu. Lalu seperti biasa kita buang jarum pada sharp container. Sekarang akan ditunjukkan injeksi intramuskuler pada otot deltoid. Karena ototnya relatif lebih kecil daripada glutea, maka maksimum obat yang diberikan hanya sekitar 1 cc. Tekniknya sama seperti tadi. Kita identifikasi dulu prosesus acromialis, kemudian sekitar 2 jari di bawahnya. Ya, di sini kita lakukan
desinfeksi sentrifugal. Setelah kering, kita lakukan Z-drag seperti tadi. Kita masukkan jarum dengan sudut 90 derajat. Saya suntik ya Pak. Oke, kemudian kita pindahkan, kita aspirasi, lalu kita masukkan dengan pelan. Ya. Kita angkat jarum dengan sudut yang sama, kita tekan apabila ada perdarahan. Pada bayi, lokasi injeksi intramuskuler adalah pada otot vastus lateral, lebih tepatnya pada sepertiga tengah. Kita identifikasi trochanter, kemudian genu, sepertiga tengahnya di sini. Tusukan 90 derajat. Selesai tindakan, kita rapikan dan kita buang jarum ke sharp container. Demikian video pembelajaran demonstrasi prosedur injeksi intrakutan, subkutan, dan intramuskuler. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.